I K A Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 9C. Sawadee-ha, nama saya Grania Purnama Sakina, absen 13. Annyeonghaseyo, nama saya Citra Aminya Putri, absen 6. Ni hao, nama saya Salsabila Sinada Kansa Putri, nomor absen 28. Konnichiwa, nama saya Syaina Mayer Hanum, absen 31. Hola, nama saya Diora Pualani Al-Kedribisya, absen 8. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian praktek IPS. Kami akan memberikan ulasan tentang tempat wisata yang kami kunjungi. Nah, di mana sih tempat wisata itu? Penasaran kan? Ikutin kita terus ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita datang ke lokasi pertama yaitu alun-alun Banyumas. Nah, di Kota Lama Banyumas ini kita seperti memasuki peradaban masa lalu. Kawasan ini tuh sangat teduh dan asri dengan landmark pendopo Panji yang berada di pusat kota dengan alun-alun sebagai pusat kegiatannya. Banyumas Kota Lama menawarkan konsep wisata heritage dalam 3 kebudayaan, yaitu Jawa, Chinese, dan Belanda. Lalu ada juga struktur bangunan yang masih terawat rapi, membuat kita merasa pada di masa itu. Oleh sejarawan Prancis dan Lombard, Banyumas disebut sebagai Serambi Dunia Jawa. Masjid Agung Nur Sulaiman yang letaknya berada di sebelah barat alun-alun Kabupaten Banyumas merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Menurut Babat Banyumas oleh Umar Madi dan Purko Suwojo, masjid ini didirikan setelah Balai Sipanji atau pendopo Kabupaten Banyumas yang dibangun pada tahun 1743. Banyak penutur sejarah yang menyebut masjid ini dibangun pada tahun 1755 di akhir masa pemerintahan Raden Tumenggung Dadinegara II yang mendirikan pendopo Sipanji. Semula masjid tersebut dikenal dengan sebutan Masjid Agung Banyumas yang kemudian berganti nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas pada tahun 1992. Bangunan ini masuk ke dalam daftar cagar budaya karena merupakan peninggalan sejarah saat ibu kota kabupaten masih berada di Banyumas atau sebelum dipindah ke Purwokerto. Tercatat ada sekitar 110 bangunan sejarah di Kabupaten Banyumas. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Kami dari SMP Negeri 9 Purwokerto ingin meminta izin untuk men-shoot dalamnya. Boleh? Dapat lomba musik wayang Banyumas. Iya. Ini pertama ngisi buku tamu dulu, perwakilan salah satu tulisannya paling bagus. Ini dulu. Terima kasih untuk adik-adik dari SMP Negeri 9 Purwokerto sudah sampai di museum wayang Banyumas. Ya. Nah, semoga saja nanti setelah kami mempersilakan kalian masuk dan kami jelaskan ada apa saja. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember tahun 1983 setelah 1 tahun baru diresmikan oleh dari Ketua Sekretariat Pewayangan Nasional Senawangi. Kita langsung tercatat ya. Isinya koleksi dari bahan masyarakat Banyumas dan pengabdi museum wayang. Ya. Dari area sini, ini terdapat jenis wayang kulit dengan kisahnya tidak lepas dari Mahabharata atau Ramayana. Tapi secara umumnya kita menyampaikannya itu dari kisah Mahabharata. Ya, ini namanya simpingan dan ini jenisnya seperti wayang Kindang Kencana. Wayang Kindang Kencana itu dalam sejarahnya dibuat oleh Sultan Hadiwijaya di tahun 1556 Masehi. Ini salah satu jenis wayang kulit yang tertua di Museum Wayang Banyumas. Ini ya, tertua dari antara lain. Selanjutnya ini namanya saron. Saron alat pukulnya itu berbeda, seperti ini, seperti palu atau apa. Ya. Tapi harus punya notasinya, harus hafal dulu. Harus hafal dulu, ya. Cara memukulnya itu harus dengan
teknis ya. Dipukul, dipegang terus ya. Gitu ya. Ya biarnya nih. Di bangunan tempat cagar budaya ya, ada keris, ada tombak, itu semuanya adalah jenis pusaka. Ya, ini di belakang kalian ini ada tombak, ya. Terus kerisnya ini kita nggak tampilkan semua karena ruangan terbatas. Sebenarnya kita di museum wayang kita ada 85, belum yang terdata itu kita ada 15 lebih. Yang baru. Terus selanjutnya itu ada ini bendek ya. Kalau ini dari bekas penatus di Aji Barang, kita ambil waktu tahun 2019. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di titik situs, namanya itu situs ini. Kalau makam sendiri, ya. Situs Sumur Mas Banyumas yang sudah dikenal secara kesakralannya. Dari sifatnya, tempat didatangi banyak tamu di wilayah Kabupaten Banyumas sendiri dan sekitarnya dengan kepentingan untuk beribadah secara yakin, berdoa mendoakan leluhur dari sini, dari Banyumas. Tetap segala sesuatunya, tetap kita jangan lupakan pencipta kita ya, sebenarnya tetap benar ilahi. Saya sampaikan. Pertama kali Kadipaten Banyumas itu dibangun oleh seorang adipati. Kalian sudah tahu, namanya Raden Djoko Kaimah, Bupati Banyumas pertama. Ya. Di sini kami sudah berada di Pendopo Si Panji. Pendopo Si Panji yang dibuat pada masa pemerintahan Bupati Banyumas ke-7 yaitu Bupati Temanggung Yudhanegara II tahun 1707 sampai 1743, di mana salah satu pilarnya dinamakan Si Panji merupakan simbol kekuatan kala itu. Pendopo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas akhirnya dipindahkan ke Purwokerto pada tahun 1937 karena setiap musim penghujan selalu banjir akibat luapan Sungai Serayu. Sebenarnya, pendopo ini merupakan replikat dari pendopo yang terletak di Purwokerto. Nama pendopo ini dahulu memang Pendopo Si Panji. Namun, mulai 29 Desember 2022, nama pendopo ini telah diganti menjadi Balai Adipati Merapat yang merupakan pendiri Banyumas atau Bupati Banyumas yang pertama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra, Museum Wayang adalah museum yang terletak di Kota Banyumas. Diresmikan pada tanggal 31 Desember 1983 dan sekarang dikelola oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas Bidang Kebudayaan atau Dimpora Budpar. Koleksi utamanya adalah wayang-wayang dalam gagrak Banyumasan, terutama tokoh bawor yang hanya ada dalam wayang Banyumasan. Selain wayang, terdapat juga koleksi lainnya seperti alat musik, senjata, dan juga prasasti. Tadi juga dijelaskan tentang sejarah keberadaan Sumur Mas yang sampai saat ini masih dapat digunakan. Beberapa orang juga masih berdatangan untuk keperluan spiritual, yaitu mendoakan para leluhur. Biasanya mereka menaruh seserahan atau sesajen, dengan catatan tidak boleh lupa dengan Sang Pencipta. Demikian ulasan yang kami buat mengenai tempat wisata yang telah kami kunjungi. Ada pepatah yang mengatakan jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya selalu melestarikan budaya dan senantiasa mengingat sejarah yang ada. Tempat ini kami rekomendasikan untuk kalian yang ingin berkunjung ke suatu tempat yang bersejarah. Dengan ini, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.